Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi teman-teman keluarga belajar PKBM Ki Hajar Dewantara PKC. Kita bertemu kembali dengan saya Deni Irawan, guru pendidikan agama Islam dalam materi Malaikat Selalu Bersamaku. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang memahami makna iman kepada malaikat beserta tugas-tugas para malaikat tersebut. Baik. Iman kepada malaikat. Iman secara bahasa bisa diartikan sebagai percaya atau yakin. Ketika kita mempercayai sesuatu dalam bahasa Arab itu bisa dikatakan kita beriman pada hal itu. Saya yakin bahwa ibu saya adalah seorang perempuan. Berarti kita meyakini, kita beriman bahwa ibu kita adalah seorang perempuan. Secara bahasa bisa diartikan seperti itu analogi sederhananya. Pada video pembelajaran kali ini kita membahas tentang iman kepada malaikat. Percaya kepada malaikat. Nah, siapa itu malaikat? Dalam bahasa Arab, malaikat itu sebutnya malaikah ya, karena pakai tak marbutoh di akhirnya merupakan bentuk jamak dari kata malak. Kata malak sendiri diambil dari fi'il mahdi atau kata dasar la'aka yang berarti menyampaikan sesuatu. Jadi, malak atau malaikat ini adalah makhluk ciptaan Allah yang tugasnya menyampaikan sesuatu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Secara istilah, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nur, dari cahaya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yang selalu taat, patuh dan tidak pernah membangkang pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukumnya beriman pada malaikat? Karena iman kepada malaikat merupakan salah satu bagian dari rukun iman yang namanya yang rukun itu adalah sesuatu yang wajib dilakukan. Maka beriman kepada malaikat hukumnya fardu ain. Artinya diyakini dengan ain itu mata. Jadi dengan secara jelas, dengan secara hak bahwa kita meyakini malaikat itu ada. Beriman kepada malaikat merupakan salah satu rukun iman selain rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala, rukun iman pertama. Lalu ada kitab-kitabnya, Rasul-Rasul Allah, hari akhir, dan qada atau qadar. Hal ini berdasarkan pada beberapa sumber dari Al-Quran dan hadis. Sebagai berikut. Jadi dalam hadis salah satu hadis qudsi disampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW itu bertemu dengan Jibril dan ditanyakan tentang apa itu rukun Islam dan apa itu rukun iman. Nah, rukun imannya dijelaskan diantaranya itu rukun iman adalah beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasul-Rasul Allah, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik ataupun tidak. Kita biasanya sebutnya qada dan qadar. Nah, penciptaan malaikat sendiri itu dalam beberapa hadis disampaikan sebagai berikut, artinya dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam atau penjabaran luasnya adalah manusia diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Pada hadis yang lain disampaikan ciri-cirinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Keterangan lain tentang malaikat dijelaskan pada Quran surat Al-Fatir, surat ke-35 ayat pertama, yaitu sebagai berikut artinya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurusi berbagai macam urusan, mempunyai sayap, masing-masing ada 2, 3 atau 4. Allah Subhanahu wa taala menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Berdasarkan keterangan di tafsir Quran tersebut bahwa malaikat itu punya ciri-ciri yang oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan dari nur, dari cahaya, punya sayap. Kemudian ditambahkanlah pada ciptaannya tersebut, pada malaikat tersebut, sesuatu hal yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan Al-Qur'an ini kita harus meyakini bahwa malaikat Allah itu memang ada dan diciptakan dari sesuatu yang namanya nur, punya ciri-ciri seperti yang telah disebutkan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu yang telah Dia ciptakan. Nah, kita harus mengetahui juga tentang perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin. Malaikat yang kita bahas sekarang, manusia sebagai subjek kita, dan jin sebagai makhluk lain yang dijadikan perbandingan. Malaikat itu ada di alam gaib, sama dengan jin, sama-sama di alam gaib. Kalau manusia di alam nyata, yang bisa dirasakan oleh panca indera. Malaikat tidak memiliki nafsu duniawi, sementara manusia dan jin memiliki nafsu duniawi. Malaikat itu selalu dan pasti akan selalu taat pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia dan jin
sama-sama ada yang taat dan ada yang durhaka. Malaikat sendiri tidak memiliki jenis kelamin. Sementara manusia dan jin memiliki jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak berkawin, tidak menikah. Sementara manusia dan jin makan, minum, tidur, dan kawin, tapi dalam alam yang berbeda. Terakhir, malaikat itu memiliki akal pikiran juga, bisa berpikir, bisa bertanya, tapi sifatnya statis, dalam artian tetap sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu, tidak punya kehendak bebas. Sementara manusia memiliki akal pikiran yang bersifat dinamis, dapat berubah-ubah. Dasarnya dari Allah sendiri karena Allah yang membolak-balikkan hati. Nah, sementara jin itu juga memiliki akal pikiran yang di luar kemampuan atau di luar jangkauan dari manusia, sehingga manusia sendiri itu gampang dimasuki oleh jin, gampang dipengaruhi oleh jin dan lain sebagainya. Jin yang durhaka ya tentunya seperti setan atau iblis. Nah, selanjutnya kita pelajari tentang jumlah malaikat. Kalau kita berdasarkan hadis yang sahih dari Ibnu Majah disampaikan bahwa dari Ali radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengunjungi saudaranya sesama muslim, maka seakan ia berjalan di bawah pepohonan surga hingga ia duduk. Jika telah duduk, maka rahmat Allah akan melingkupinya. Jika mengunjunginya di waktu pagi, maka 70.000 malaikat akan bersalawat kepadanya hingga sore hari. Dan jika ia mengunjunginya di waktu sore, maka 70.000 malaikat akan bersalawat kepadanya hingga pagi hari. Nah, konteksnya kita garis bawahi adalah ada 70.000 malaikat yang bersalawat kepada seseorang yang menjalin silaturahim. Jadi dari sini aja udah ketahuan bahwa malaikat itu jumlahnya ada banyak sekali. Tidak hanya 10 yang kita ketahui, tapi ada 70.000, bahkan bisa lebih juga. Nah, sekarang barusan kita mention bahwa ada 10 malaikat yang umumnya kita ketahui. Siapakah malaikat-malaikat tersebut? Kita akan membahas sebentar lagi. Kita ambil dasar Qurannya, Quran surat At-Tahrim, surat ke-66 ayat ke-6. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, dari sini kita bisa ambil sedikit kesimpulan bahwa malaikat itu adalah malaikat-malaikat yang patuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dilakukan oleh malaikat itu dasarnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan malaikat tidak akan pernah sekali-kali mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Berikut adalah 10 malaikat yang wajib kita imani dan beserta tugasnya. Yang pertama ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini disebut 2 kali dalam Al-Qur'an, yaitu Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 97 sampai 98 dan surat Al-Tahrim surat ke-66 ayat ke-4. Malaikat Jibril ini punya nama lain, yaitu ada Ruhul Amin dan Ruhul Kudus. Adapun tugas utamanya adalah menyampaikan wahyu. Wahyu adalah informasi dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Seperti kepada Ibunda Maryam, itu juga mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala atau lewat mimpi dan lain sebagainya. Atau salah satunya adalah mengantarkan atau menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam kisah-kisah yang umum kita ketahui di peristiwa Isra Mi'raj, malaikat Jibril ini mendampingi Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa tersebut. Tapi cuma sampai di Sidratul Muntaha atau yang ke-7. Di atasnya itu malaikat Jibril udah nggak mampu. Yang datang cuma Nabi Muhammad saja. Nah, selanjutnya yang kedua ada malaikat Mikail. Malaikat Mikail adalah malaikat yang bertugas mengatur urusan makhluk Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, terutama rezeki untuk manusia. Tugas lainnya, ketika malaikat Jibril menjalankan tugas untuk membelah dada Nabi Muhammad untuk dicuci ketika masih kecil, itu malaikat Mikail yang mengambilkan air dari telaga Al-Kautsar untuk membasuh dada Nabi. Lalu ketika Nabi Muhammad mendapatkan kepercayaan untuk melakukan Isra dan Mi'raj, malaikat Mikail bersama Jibril itu mendampingi selama perjalanan. Dan yang ketiga, malaikat Mikail juga bertugas menyampaikan lembaran kepada malaikat maut. Lembaran tersebut bertuliskan tentang siapa nama-nama, tempat, dan sebab-sebab penyebutan nyawa seseorang yang dimaksud. Jadi dia tugas administrasinya. Yang ketiga ada malaikat Israel, tugasnya adalah mencabut nyawa. Setiap yang bernyawa akan dicabut nyawanya oleh
malaikat maut ini atau malaikat Israel. Yang keempat ada malaikat Israfil. Tugasnya adalah meniup sangkakala ketika langit dan bumi diciptakan, kemudian malaikat diciptakan. Beliau dari dulu sampai sekarang sampai nanti hari kiamat sudah siap-siap di depan mulut trompet sangkakalanya itu dan akan siap meniupnya ketika hari kiamat tiba. Lalu ada malaikat mungkar dan nakir, malaikat kelima dan keenam, tugasnya adalah menanyai dan menguji iman orang yang sudah mati di alam kubur saja. Sementara malaikat rokib dan atid tugasnya adalah mencatat amal baik bagi malaikat rokib dan mencatat amal buruk manusia yang dilakukan oleh malaikat atid. Dia yang tugasnya supervisi, yang mengawasi manusia. Yang kesembilan ada malaikat Malik, tugasnya adalah menjaga dan memimpin malaikat-malaikat yang ada di neraka atau malaikat penjaga neraka. Yang terakhir ada malaikat Ridwan, tugasnya adalah menjaga dan mengawasi serta memimpin malaikat-malaikat yang ada di surga. Baik, demikian penyampaian materi tentang bab mengenal malaikat-malaikat Allah. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Saksikan video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.